Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adikku yang ada di seluruh dunia. Bagaimana? Orang tua kalian masih mencintai kalian? Oh pasti dong. Bagaimana? Masih punya alasan untuk tidak mengirimkan tugas tapi Fairfire tetap lanjut? Aduh. Oke, kita akan belajar rotasi dan revolusi bumi. Apa itu rotasi? Apa itu revolusi bumi? Dan apa akibat dari rotasi dan revolusi? Ayo kita cari tahu. Tapi jangan lupa berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari menjadi lebih berkah. Siap? Mulai. Kita mulai dari pertanyaan ini. Apa itu rotasi bumi? Secara umum, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi bumi itu berputar pada porosnya, guys. Dan satu kali putaran waktu yang dibutuhkan adalah 24 jam. Dan ini bagian yang terang ini terkena sinar cahaya matahari dari sini, dan bagian yang gelap tentunya tidak terkena sinar matahari. Ingat, rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan 24 jam. Artinya ada satu hari, dan ini akan berkaitan dengan hari. Oke, bukan Hari Nuryanto tapi hari Dino. Oke, lanjut. Nah, apa akibat dari rotasi bumi? Akibat dari rotasi bumi yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Ada siang, ada malam. Karena yang siang itu bagian buminya waktu berputar terkena cahaya matahari. Kemudian bagian yang tidak terkena matahari, bagian buminya adalah yang malam hari. Begitu guys. Waduh, berisik sekali kendaraannya. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Akibat rotasi bumi berikutnya adalah terjadi gerak semu harian. Gerak semu harian itu maksudnya bagaimana? Kita itu melihat seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Padahal mataharinya kan tidak bergerak, hanya diam saja. Padahal setiap hari kita lihat, oh kok dari timur ke barat, dari timur ke barat. Padahal yang bergerak adalah buminya yang berputar pada porosnya. Itu guys, akibat dari rotasi bumi. Akibat rotasi bumi berikutnya apa ya? Ayo kita cari tahu. Ya, yang berikutnya adalah adanya pembagian zona waktu. Kalau di Indonesia ada 3 pembagian, ada Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Nah, pembagian zona waktu ini karena rotasi bumi, bukan hanya di Indonesia sebetulnya, di seluruh dunia juga terjadi pembagian zona waktu karena bumi yang terkena matahari tidak seluruhnya. Kalau semua waktunya sama kan ya lucu. Masa bagian yang gelap jam 7 pagi, bagian yang terang juga jam 7 pagi? Kan tidak begitu. Harus ada pembagian zona waktu karena siang malamnya juga berbeda. Gitu guys. Dan yang berikutnya adalah akibat rotasi bumi terjadinya pembelokan arah angin dan arah arus laut. Nah, pembelokan ini secara teori itu dipengaruhi oleh efek Coriolis. Apa itu efek Coriolis? Ya, jadi intinya kan bumi berputar pada porosnya. Terus sebetulnya angin itu kan terjadi karena perpindahan tekanan. Karena dua faktor itu terjadi perputarannya berbeda, guys. Bagian utara itu perputarannya itu searah angin. Kok searah angin? Searah jarum jam. Bagian selatan perputarannya berlawanan arah jarum jam. Sehingga ada dua perputaran atau pembelokan yang berbeda. Utara searah jarum jam, selatan berlawanan arah jarum jam. Begitu guys, akibat rotasi bumi ini loh guys. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu revolusi bumi. Nah, revolusi bumi secara arti adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari itu namanya adalah revolusi, jangan kebalik. Dan waktu yang dibutuhkan itu 365 seperempat hari. Saya ulangi, waktu yang dibutuhkan adalah 365 seperempat hari.
atau kurang lebih 1 tahun sekali putaran. Berarti ini nanti kaitannya dengan tahun. Kalau rotasi tadi berkaitan dengan hari, kali ini revolusi berkaitan dengan tahun. Dan apa akibat dari revolusi bumi? Oke, kita cari tahu. Yang pertama pasti adanya perubahan musim, karena ini kan terjadi setiap tahun kan. Ada perubahan musim. Di Indonesia ada musim hujan, kemarau. Tapi kalau di luar negeri ada musim lain. Ada musim salju, ada musim gugur, semi, dan lain sebagainya. Oke, akibat revolusi berikutnya adanya gerak semu tahunan. Gerak semu tahunan itu seperti apa? Kan kadang kita pernah melihat matahari terbit dari sebelah sini. Terus beberapa bulan kemudian kita lihat lagi, loh kok terbitnya dari sebelah situ. Terus beberapa bulan kemudian ketika kita lihat-lihat lagi, loh kok terbitnya dari sebelah sana. Matahari yang terbitnya kelihatannya beda-beda ini akibat dari revolusi bumi. Bukan hanya terbit ya, tenggelamnya kadang juga beda. Itu akibat dari revolusi bumi. Namanya adalah gerak semu tahunan matahari. Gerak kelihatannya matahari seperti bergerak, itu sebetulnya tidak. Oke, itu akibat dari revolusi bumi. Akibat dari revolusi bumi berikutnya adalah adanya perubahan rasi bintang. Waktu kita melihat ke langit setiap bulan atau beberapa bulan sekali kok bintangnya berubah-ubah ya. Ada bintang apa gitu. Saya juga kurang paham kalau macam-macam rasi bintang. Intinya perubahan rasi bintang dipengaruhi revolusi bumi. Jadi di 1 tahun itu bintangnya tidak sama terus. Akibat revolusi bumi adanya penghitungan kalender Masehi. Kalender Masehi itu yang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember itu guys. Itu namanya adalah perhitungan kalender Masehi, itu berdasarkan revolusi bumi. Jadi Januari, Februari itu Masehi ya, akibat revolusi bumi. Atau bumi mengelilingi matahari. Dan lamanya kalender itu kalau di tanggalan ada yang 365, ada yang 366. Oke, apa itu tahun kabisat? Nah, tahun kabisat adalah sesuatu yang menarik sebetulnya. Kalau kamu memperhatikan tanggalan pasti akan tahu. Nah, kita mulai dari revolusi bumi. Bumi kan mengelilingi matahari 365/4 hari setiap tahunnya. Yang 1/4 itu bagaimana? Nah, yang 1/4 ini sebetulnya disisihkan. Kan ada tanggalan, tidak mungkin tanggalan itu sampai 305/4 hari. Makanya setiap 1/4 hari disisihkan. 1 tahun pertama sisa 1/4 hari. Tahun kedua jadinya sisa 24 per hari. Tahun ketiga sisanya 3/4 hari. Tahun keempat sisanya 4/4. 4/4 hari ini kan sudah menjadi 1 hari. Maka tahun keempat ini biasanya 1 tahunnya itu ditambah dengan 1 hari, sehingga tahun keempat ada 366 hari. Kalau kamu perhatikan, setiap tahun yang kelipatan 4 pasti bulan Februarinya ada 29. Tahun 2020 ini bisa dibagi 4 atau tahun kelipatan 4. Tahunnya Februarinya ada 29 dan 1 tahunnya itu jika dihitung ada 366 hari. Sehingga dapat kita simpulkan tahun kabisat itu adalah tahun yang dalam 1 tahun harinya berjumlah 366 hari. Kemudian merupakan tahun dengan kelipatan 4. Dan yang ketiga, bulan Februarinya ada 29 hari. Wah, bagaimana ini yang ulang tahun tanggal 29 hari? Ya berarti 4 tahun sekali baru dirayakan. Malah ngirit. Tak perlu rasa dirayakan, ora popok. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke rotasi dan revolusi bulan serta gerhana. Akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Berhubung ini belum saya buat, jadi ditunggu ya video tentang rotasi dan revolusi bulan serta gerhananya. Sehingga jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan. Oke, dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, siap-siap lembur meneh.